Oke para siswa sekalian, selamat bertemu kembali di ruang belajar ini. Kita sekarang akan mempelajari tentang keseimbangan benda tegar setelah kita mempelajari tentang dinamika rotasi. Pada keseimbangan benda tegar, nanti kita akan mempelajari untuk benda-benda seimbang seperti pada percobaan berikut, maka sigma F-nya harus sama dengan 0 dan sigma torsinya harus sama dengan 0. Ada sebuah batang kayu, maka dia memiliki berat, tentu kita tarik dari titik beratnya. Kalau dia homogen di tengah. Kemudian di ujung kita gantung beban, Nanti kita beri namanya WB. Sedangkan untuk batang kita beri namanya W. Maka tali ini akan memiliki gaya tegangan tali namanya, memiliki gaya tegangan tali. Nah, kalau kita tarik ke atas seperti ini, tentu benda ini tetap seimbang sama dengan yang pertama tadi, cuma gaya-gaya yang menahan benda ini seimbang dan momen gaya yang bekerja itu berbeda dengan yang sebelumnya, Maka kalau kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, yang pertama adalah gaya berat batang, arahnya ke bawah, di tengah kalau homogen. Kemudian gaya berat beban WB. Kemudian gaya tegangan tali. Nanti di sini juga ada bekerja gaya pada poros ini, gaya pada poros ini, Nah, sekarang kalau kita ambil porosnya di sini, misalkan di A, maka sigma torsi di A sama dengan 0. Sekarang kita lihat gambar. Ini titik A, itu poros tadi yang bisa bergeser-geser dan kita bisa bentuk ubah-ubah sudutnya. Ini titik B, maka kita gambarkan ke bawah ini namanya WB. Kemudian berat batang kita gambarkan W di tengah. Dan sudut yang dibentuk oleh tali, ini ada tali, terhadap batang kita sebut dengan alfa. Nah, sekarang kita gambarkan tegangan talinya. T. Maka kalau kita uraikan maka yang ke atas ini menjadi TY. Sedangkan yang ke bawah ini menjadi TX. Nah, sekarang kita ambil porosnya di A, karena tadi benda memutari poros di A. Sigma torsi di A sama dengan 0. Kalau sigma torsi di A sama dengan 0, maka W bertanda positif. Yang secara jarum jam kita ambil, WB bertanda positif. Sedangkan TY bertanda negatif. Sedangkan TX-nya kita tidak ambil karena dia menuju poros. Maka dia nanti akan menghasilkan torsi sama dengan 0. Maka sigma torsi sama dengan A, sigma torsi sama dengan 0 di A, berarti kita ambil W dikali setengah L. Jadi kita buatkan panjangnya ini adalah L. Maka untuk batang homogen, titik beratnya pas di tengah, maka kali setengah L. Ditambah dengan W beban dikali dengan L. Jadi jarak AB itu L. Kemudian dikurangi dengan TI dikali dengan panjang batang tali L sama dengan 0. Kita teruskan.
setengah kali W kali L ditambah WB kali L dikurang T sin alfa dikali L sama dengan 0. Kalau kita mencari tegangan tali, maka setengah W kali L ditambah WB kali L sama dengan T kali sin alfa kali L. Di sini kita punya L, sini punya L, maka L-nya bisa kita coret. Maka T sin alfa sama dengan setengah W ditambah dengan WB. Maka kalau kita mencari tegangan tali, maka T sama dengan setengah W ditambah WB dibagi dengan sin alfa. Atau boleh masukkan langsung angka-angkanya, nanti bisa kita proses melalui angka tersebut. Nah, gambar berikut. Ada dua penyangga di A dan di B. Tentu di A dan di B itu memiliki gaya tahan masing-masing. Ini kita sebut namanya NA. Ya, gaya normal di A atau gaya tahan di A. Di B, NB. Gaya normal di B atau gaya tahan di B. Ini ada orang berjalan dari A ke arah B, tapi dia di C baru. Sehingga kita sebut dia WO. Misalkan titik D berada di tengah, berarti AB sama dengan AB. Ya, misalkan AD sama dengan DB, maka titik D itu adalah titik beratnya. Maka kita gambarkan W batangnya di sini. Nah, sekarang untuk mencari gaya tahan di A, maka sigma torsi di B sama dengan 0 untuk gaya tahan di A. Nah, maka kalau seperti itu kita harus buat dulu gambarnya. Dibuat gambarnya, maka sigma torsi di B artinya porosnya B, maka kita gambarkan. Maka NA-nya seperti ini, WO-nya seperti ini, W-nya seperti ini. Maka kita beri tanda, ini secara jarum jam positif, ini berlawanan jarum jam negatif, ini juga berlawanan dengan jarum jam negatif. Maka kita buat NA dikali dengan AB, kemudian dikurang WO dikali dengan CB dikurang W dikali DB sama dengan 0. Dengan memasukkan angka-angkanya nanti kita bisa mencari NA-nya berapa. Ya. Kemudian untuk mencari gaya tahan di B, maka sigma torsi di A sama dengan 0. Untuk mencari gaya tahan di B. Dengan demikian porosnya kita ubah. Porosnya kita ubah. Dan arahnya juga akan kita buatkan yang baru. Maka kalau porosnya B, maka porosnya A maksud saya, porosnya A, maka NB-nya begini putarnya. Ya, berarti berlawanan dengan putaran jarum jam negatif. Sedangkan WO bertanda positif secara jarum jam, W-nya bertanda positif secara dengan jarum jam. Maka
sigma torsi di A sama dengan 0, maka NB dikali AB, ya, bertanda min tentunya, ditambah dengan WO kali AC, kemudian ditambah dengan W dikali dengan AD sama dengan 0. Maka nanti kita akan mendapatkan gaya tahan di B NB sama dengan, ya, berapa Newton sesuai dengan angka-angka yang ditentukan dalam soal. Demikian untuk kali ini. Kesimpulannya, kalau kita lihat dari dua contoh soal ini, maka untuk keseimbangan benda tegar kita akan cari sigma torsi 0 dan nanti sigma F-nya sama dengan 0 bila diperlukan. Contohnya, kalau nanti ditanya sigma torsi di A-nya, ya, berapakah gaya yang bekerja di A, tentu kita akan gambarkan gaya di A itu yang mana yang horizontalnya, misalnya seperti ini, FAX, kemudian yang ke bawah kita misalkan FAY, baru nanti kita buatkan sigma FY-nya sama dengan 0 dan sigma FX-nya sama dengan 0. Mana sigma FY-nya? Tentu gaya yang ke atas, ya, gaya-gaya yang ke atas, ya. Untuk sigma FY sama dengan 0 berarti TY ke atas, kemudian dikurang W, ya, dikurang W, kemudian yang ke bawah ini nanti kurang FAY sama dengan 0. Maka dari sini nanti kita dapat FAY-nya berapa. Demikian juga untuk sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat mana yang bekerja pada sumbu X. Tentu FAX dikurangi dengan TX, sehingga nanti FAX akan kita dapat. Kalau sudah dapat, maka FA sama dengan akar dari, karena dia tegak lurus, FAX kuadrat ditambah FAY kuadrat. Inilah buktinya pada benda tegar bahwa sigma torsinya bekerja sama dengan 0 dan sigma gayanya sama dengan 0. Demikian para siswa sekalian, semoga bermanfaat.